Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar. Saya Reva Intan Aurelia. Saya Revalina Putri. Oke, di sini kami akan memaparkan tentang hasil penelitian kami terkait faktor penyebab kesalahan penulisan pada mahasiswa. Boleh, Teh Reva, silahkan dipaparkan. Nah, di sini ada latar belakang, yaitu penulisan akademik merupakan kompetensi paling kompetensi penting yang harus dimiliki setiap mahasiswa dalam menyusun makalah, laporan, praktikum, artikel ilmiah maupun skripsi. Kenyataannya, masih banyak mahasiswa melakukan kesalahan dalam ejaan, tata bahasa, struktur kalimat, pemilihan kata, dan format penulisan ilmiah. Kesalahan tersebut dapat menurunkan kualitas karya ilmiah, mengurangi kredibilitas penulis, serta menyulitkan pembaca memahami isi tulisan. Berdasarkan berbagai penelitian, kesalahan penulis kesalahan penulisan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan upaya bersama dari mahasiswa, dosen, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan menulis akademik. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan akademik pada mahasiswa? Yang kedua, bagaimana pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kesalahan penulisan akademik mahasiswa? Yang terakhir, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kesalahan penulisan akademik di lingkungan perguruan tinggi? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesalahan penulisan akademik pada mahasiswa. Yang kedua, mendeskripsikan faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi kesalahan penulisan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi sebagai upaya untuk meminimalkan kesalahan penulisan akademik di perguruan tinggi. Baik, di sini ada landasan teori, yaitu yang pertama ada penulisan akademik, proses penyusunan karya ilmiah yang menggunakan bahasa yang baku, sistematis, logis, dan objektif. Lalu yang kedua ada kesalahan penulisan akademik, penyimpangan terhadap kaidah bahasa, ejaan, tata bahasa, dan sistematika penulisan ilmiah. Lalu yang ketiganya ada faktor penyebab internal, kurang memahami POD, kemampuan menulis rendah, pengaruh bahasa informal, kurang teliti. Lalu yang keempatnya ada eksternal, minim bimbingan dosen, kurang pelatihan, rendahnya budaya literasi. Lalu yang terakhir ada upaya perbaikan, pembelajaran bahasa, latihan menulis, pendampingan dosen, budaya membaca, dan swasembada. Lalu di sini juga ada objek penelitian. Yang pertama itu ada artikel jurnal ilmiah dan publikasi akademik tentang kesalahan penulisan akademik pada mahasiswa. Lalu yang keduanya itu ada literatur yang diterbitkan dalam 5 tahun yang terakhir. Lalu yang ketiga ada fokus kajian. Yang keempat faktor internal penyebab kesalahan. Yang kelimanya ada faktor eksternal penyebab kesalahan. Lalu yang terakhir ada solusi untuk meningkatkan kualitas penulisan akademik. Selanjutnya di sini ada mode penelitian. Mode yang digunakan literatur review kajian pusaka itu ada menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,
Lalu yang kedua ada data diperoleh dari jurnal ilmiah dan publikasi akademik yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Yang ketiganya ada sumber literatur diperoleh melalui Google Scholar dan portal jurnal perguruan tinggi. Lalu yang terakhir ada data dianalisasi secara tematik dengan mengkelompokkan faktor penyebab menjadi faktor internal dan eksternal. Di sini selanjutnya ada hasil penelitian yang dimana hasil dari uh, penelitian kami atau hasil dari kajian kami menunjukkan bahwa kesalahan penulisan akademik disebabkan oleh 5 faktor utama. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia baku. Yang kedua, rendahnya kemampuan menulis akademik. Dan yang ketiga, pengaruh penggunaan bahasa informal dalam kehidupan sehari-hari, tidak memakai bahasa formal. Yang keempat, minimnya bimbingan dari dosen atau pembimbing akademik. Yang kelima, kurangnya ketelitian dalam proses penulisan dan penyuntingan. Faktor yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia baku. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Nah, setelah apa yang sudah disampaikan oleh Teh Reva Intan dan Teh Reva Lina, saya bisa simpulkan kesalahan penulisan akademik pada mahasiswa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal maupun kombinasi dari kedua faktor tersebut. Dan selanjutnya, faktor yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia baku, diikuti rendahnya kemampuan menulis akademik, pengaruh bahasa informal, minimnya bimbingan dosen, dan kurangnya penelitian. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas penulisan akademik memerlukan kerjasama antara mahasiswa, dosen, dan institusi pendidikan melalui pembelajaran bahasa, latihan menulis, pendampingan, serta pembiasaan melakukan penyuntingan. Maka dari itu, kami harap adanya kajian kami kali ini bisa meminimalisir dan menanggulangi kesalahan penulisan akademik pada mahasiswa. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perilaku. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.